Selamat datang di podcast Pemikul Podcast. Oh, itu udah opening. Tiba-tiba. Kali ini Ya, kita kedatangan binatang tamu lagi. Nggak, yang ini nggak bisa dibilang binatang dong, masa yang kayak gini binatang. Kalau yang kemarin-kemarin boleh lah. Ini kan Kalau yang kayak si Ivan Kurniawan boleh tuh. udah lihat ada apa ini? Batagor, cireng, cimoak, Nah, gorengan. Nah, tentu saja kita langsung memperkenalkan bintang tamu kita yang kali ini kita agak mau berbobot sedikit ya. Kalau dari kemarin kan kita ngebahasnya kayak hal-hal yang apa ngawur. bahasa halusnya tuh hal-hal yang tolol gitu loh. Nah, sekarang kita mau agak yang berbobot sedikit gitu. Asik. Jadi kita mau kenalan dulu dengan siapa, di mana, berapa bersaudara. Absen berapa? Iya. Silakan, boleh. Namanya siapa? Nama, pekerjaan kali ya. Ya, boleh. Halo semua, aku Emmy, cosmetic scientist lulusan dari Taiwan yang sekarang jadi science communicator, bahas semua hal tentang kosmetik dan skincare yang nggak pernah dibahas oleh dokter atau expert manapun. Anjay, itu udah kayak Iya. Jiko ya. Jiko. Kan gue udah konten iya, gitu kan, udah- science udah- communicator, Udah ada template-nya gitu loh. ada skillnya. Oke, kalau dari penjelasan panjang itu, bahasa manusianya apa tuh? Jadi cosmetic scientist itu memang kita tuh belajar untuk paham tentang formulasi dan kestabilan kosmetik juga, jadi keamanannya. Jadi yang misalkan ngerti soal kenapa sih krimnya kamu tuh pecah, kenapa sih kok makeup kamu gampang kering, atau enggak kombinasi kapan pakai toner, kapan pakai moisturizer, itu sebenarnya yang tahu formulasinya itu kita cosmetic scientist. ngerti. Jadi Gitu. Perpaduan apa yang harus duluan gitu-gitunya. Lebih kayak misalkan kita mau, kan banyak nih di pasar kan, gue mau krim yang ada aktif A B C D E, nggak semuanya bisa masuk, tapi sama kita cosmetic scientist itu bisa dimodifikasi, bisa di-develop untuk bisa masuk semuanya. Oh, Gitu. iya. Jadi mungkin kalau bahasa untuk orang awamnya, meneliti tentang skincare Meneliti tentang dan skincare, merekayasa gitu, enggak? meneliti tentang skincare, lalu kita develop skincare-nya biar lebih nyaman di kulit. Misalkan kulit berminyak kan suka males pakai moisturizer karena sumuk gitu kan. Kita bikin moisturizer yang lebih refreshing, yang lebih ringan di kulit, jadi bisa dipakai lebih long last lah istilahnya. Gitu. Belum apa-apa aja udah ilmu ya, karena gua Daging. langsung lagi, karena gue pikir selama ini kalau orang mukanya berminyak udah nggak perlu moisturizer, ternyata perlu juga ya. Masih perlu. Oh, kenapa sih? Maksudnya orang muka berminyak tuh masih perlu moisturizer, nggak bisa pakai minyak goreng gitu, minyak tanah gitu misalnya. Kan lebih murah gitu ya guys. Minyak bumi. Jadi bumi gini, gitu. untuk kita paham, itu kita harus lihat dari si struktur kulit, alias kayak sifatnya kulit yang berminyak itu kayak gimana. Jadi kulit yang berminyak itu, mereka tuh secara genetik, memang produksi sebumnya lebih banyak. Itu juga bisa karena faktor hormon, let's say, kalau laki-laki kan hormon androgennya lebih banyak daripada perempuan. Jadi lebih seringnya mereka tuh produksi produksi minyaknya lebih banyak, jadi kulitnya lebih gampang kusam. Nah, ada juga beberapa kasus kamu punya skin barrier yang lemah. Karena skin barriernya lemah, jadi sebagai respon si kulit, karena skin barrier yang lemah ini tuh bisa membuat kulit kamu tuh rentan kering, rentan dehidrasi, rentan kemerahan, karena proteksinya tuh kan lemah. Jadi banyak yang masuk mikroba lah, iritan, alergen, termasuk sinar UV juga gitu. Nah, akhirnya sebagai respon si kulit tuh jadi seakan produksi sebumnya lebih banyak. Nah, itu jadi yang namanya kulit berminyak. Nah, kenapa moisturizer tetap harus dipakai? Karena moisturizer itu dia konsepnya dia ada humectant, alias ini tuh bahan yang bantu hidrasi, alias di kulit kamu tuh kandungan airnya jadi lebih banyak. Lalu ada emollient. Nah, emollient ini tuh kan skin barrier kamu tuh lagi ada problem tuh, banyak yang bolong-bolong kan, bentengnya lah gitu. Nah, pakai emollient ini mereka tuh mengisi si lubang-lubang itu, jadi skin barrier-nya lebih terprotek, kulitnya juga punya proteksi yang
menyeluruh. Coverage menyeluruh, tepat sekali. Jadi kulitnya tuh nggak gampang dehidrasi, kulitnya lebih plumpy, supple gitu. Jadi nggak ada korelasi dia minyak sama si hidrasi itu nggak ada ya sebenarnya, minyak dan hidrasi. Minyak sama hidrasi mereka tuh saling saling berkontribusi secara harmoni gitu. Ketika hidrasinya berkurang, kulit tuh kerasanya kenceng, ketarik gitu. Tapi at the same time, karena kan jumlah airnya lebih kurang jadi si sebum ini tuh rasanya jadi lebih banyak, kesannya kayak lebih banyak, makanya jadi kulitnya terasa lebih berminyak gitu. Oke. Terus gue jadi nanya terus lu mau nanya obrolan orang pinter gua. Gitu. kan biasanya cowok nggak terlalu ngerti ya, maksudnya lebih awam lagi gitu loh. Dari awam lebih awam lagi gitu. Gue mau nanya gini. Gimana caranya kita tahu bahwa skin barrier kita rusak? Ada beberapa faktor. Ini mungkin buat yang sering mengalami kayak skin barrier gue rusak. Sebenarnya ada secara genetik. Ini kalau di Indo sih gue nggak terlalu tahu ya kayak populasinya gimana. Tapi memang ada gen di mana dia tuh bikin kulit kamu mengalami produksi bahan-bahan skin barrier itu tuh lebih sedikit daripada orang normal. Nah itu tuh bisa dilihat di tangan. Biasa guratannya tuh lebih banyak gurat-guratannya di sebelah sini. Kalau apa? Kalau skin barriermu tuh secara genetik memang kurang lemah karena genmu tuh menyiapkan blueprint untuk dia produksi bahan-bahan skin barriernya juga memang lebih sedikit daripada orang kebanyakan. Tapi ini hanya kayak pendekatan gitu. Karena let's say kecenderungannya gitu. Iya, karena let's say misalkan telapak tanganmu tuh memang kebetulan kering waktu dicek kelihatan kayak gurat-guratannya banyak gitu kan. Itu cuma kayak pendekatannya. Nah, kalau itu tadi ada apanya ini? Ada kayak gurat-gurat nih kayak hitam itu apa? Ini mah kayak lalat. Ini andeng keberuntungan gue nih. Keberuntungan. Kalau segini termasuk kering nggak? Mata gue ada 3, 1, 2, 3. Ngeri. Kalau segini termasuk kering nggak menurut lo? Nggak terlalu itu. Nggak terlalu. Artinya secara pendekatan nggak ya harusnya. Agak. Tapi walaupun kayak gue juga ada gitu kan ini strip-strip gitu kan. Itu sih cuma kayak pendekatan satu dari banyaknya pendekatan yang lain gitu. Itu cuma kayak buat fun fact-nya gitu ya. Nah, bukan untuk didiagnosa gitu kan? Bukan, belum. Itu kayak cuma ya kurang lebih one of many things gitu. Nah, kalau kita secara orang awam ngelihat kayak cermin gitu, skin barrier gue kayak rusak nih, kulit gue kayak sensitif nih. Bukan sensitif ya, sensitized. Karena ada istilah lainnya, sensitized. Karena yang ini kan bukan secara genetik. Itu kulitnya tuh pertama warnanya ada ruam-ruam kemerahan, terus mungkin ada rasa panas, terus ada rasa stinging tuh apa ya, kayak ada cekit-cekitnya gitu. Ngilu tulang bang, ngilu. Kayak ada stinging ya memang, gitu lah. Lalu bahkan ketika kena air atau ada ini teman lah ya, teman dari satu alumni, dia tuh pakai glycerin pun kerasanya panas, dan ternyata memang skin barrier-nya tuh lagi problematik. Kebetulan memang rusak karena dia keluar rumah tanpa pakai sunscreen. Itu ada kesalahan dari dia. Okay. Lalu yang paling gongnya itu ada jerawat kecil-kecil. Jadi jerawat muncul tuh bisa karena memang produksi minyak yang selama ini kita tahu. Tapi bisa juga sebagai tanda terakhir kulitmu tuh ada problem di skin barrier-nya. Gitu. Oke. Ini sebenarnya udah ada pertanyaan masuk. Banyak? Tapi gue masih, nggak sih. Guys, kalau mau nanya boleh ya. Tapi gue masih pengen nanya lagi tentang skin barrier nih. Nggak apa-apa ya, aman ya. Karena lagi trending sih, jadi wajar. Hampir semua brand bilang jagailah skin barrier-mu kayak gitu. Hal-hal apa aja yang bisa membantu skin barrier untuk terjaga, dan hal-hal apa aja yang merusak skin barrier? Tanpa skincare dulu ini. Ya, tanpa ini ya kehidupan, kayak misalnya tadi sinar matahari itu ternyata merusak skin barrier. Nah, hal-hal apa lagi sih yang membantu, tapi dan hal apa aja yang merusak gitu. Kalau skin barrier itu yang faktor-faktor yang merusak, pertama kan sinar UV. Karena dia kan memang sinar itu lumayan destruktif lah ya. Buat secara genetik, buat protein di kulit kita.
banyak lah. Dan dia juga kayak bisa nyebabin aging gitu, udah rusak, destruktif. Selain itu suhu yang terlalu panas, suhu yang terlalu dingin, karena itu bikin kulit dehidrasi, penguapan air di kulitnya. Panas dan dingin. Panas dan dingin. Oke. Itu bisa bikin kulit dehidrasi. Kalau kulitnya haus ya, maka proteksinya juga tidak stabil dan skin barrier-nya juga jadinya lemah gitu. Lalu ada suhu iklimnya mirip lah ya kayak suhu angin. AC atau kayak gitu. Gitu karena bawa debu. Polusi juga bisa. Polusi sih lebih kayak radikal bebas. Dia ngedorong terjadinya inflamasi, peradangan, ada kerusakan di dalam kulit. Itu juga nanti bisa ngaruh ke skin barrier-nya. Yang angin itu dia tuh sifatnya kering. Kayak misalkan kita kita mungkin di Indonesia kulitnya bagus gitu ya. Tapi misalkan kalian ke Taiwan atau negara 4 musim, pas masuk winter, anginnya lagi kenceng, atau enggak di Taiwan kan topannya gede banget gitu. Itu bisa, si angin tuh bisa bikin kulitmu dehidrasi, mengalami penguapan air. Karena anginnya angin kering gitu? Anginnya kering, gitu. Iya. Itu yang tanpa, bukan pakai skincare sih. Kalau yang bisa membantu tapi tanpa skincare ya. Ada nggak hal-hal habit gitu, misalnya habit? Kayak misalnya gue denger nih, bener nggak juga. Katanya salah satu hal yang paling menyebabkan aging adalah vape atau rokok. Bener nggak? Vape dan rokok karena mendorong inflamasi, bisa merusak skin barrier dan in the long term bisa aging. Gitu. Nah, kayak gitu kan itu adalah hal dalam kehidupan sehari-hari yang berpengaruh tuh. Nah, kalau skin barrier kira-kira apa yang bisa berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari? Tidur nggak cukup, nggak ada manajemen stres. Tidur emang kemana-mana ya? Tidur kemana-mana sih. Tidur, minum tuh kemana-mana banget. Terus minum tuh ada pengaruhnya tapi indirect dan harus long term. Yang paling gue sering ketemu sih ya, itu tuh mereka kurang tidur, stress manajemen, budak korporat, lemburan gitu kan. Terus ada lagi konsumsi gula berlebihan. Oh ya, gula membuat inflamasi soalnya ya. Dan gula juga kalau secara nggak boleh ngomong pakai sains berat ya sebenarnya. Harus diterjemahkan seperti manusia pada umumnya. Apa gua doang yang nggak ngerti. Singkatnya ya, dia tuh mendorong inflamasi, dia juga bisa mendorong produksi sebum, dan in the long term juga bisa dari inflamasinya ini sih kayak kolagen di kulit kita tuh jadi berkurang. Oh, karena inflamasinya? Jadi inflamasinya tuh dia bisa ngaruh ke skin barrier-nya jadi problematik. Lalu inflamasi ini juga bisa mendorong mekanisme bukan ngerusak ya, kayak bubar kolagen bubar dari kulit saya, kita udah radang kayak gitu. Iya. Itu in the long term premature aging. Iya. Jadi itu hal-hal yang bisa dibilang berpengaruh lah ya sama si skin barrier itu. Nah, kita sudah ada kedatangan kita sudah ada satu pertanyaan dari Ca. Nah guys, kalau misalnya kalian mau ikutan nanya-nanya juga, kita kalau misalnya take podcast ini itu pasti di hari Selasa, jadi kalian bisa pantengin TikTok kita, dan nanti kita bakal live di sana untuk ngobrol langsung gitu. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Ca. Boleh nggak sih campurin skincare dari berbagai merek? Misal sunscreen-nya A tapi moisturizer-nya B gitu. Sunscreen-nya A tapi moisturizer-nya B. Kebetulan juga di sini kan banyak produk nih. Nah, sekalian boleh kira-kira produk-produk ini tuh tujuannya sebagai apa, gimana atau apalah. Mungkin sambil narik dari pertanyaan dia ya. Tadi apa, sunscreen dan moisturizer. Jadi contohnya misalnya sunscreen-nya merek A tapi moisturizer-nya B gitu. Jadi nyampur-nyampur sunscreen, moisturizer, sunscreen. Let's say, coba ya, ini kan yang Dewi, ini sama ini misalkan. Apa sama apa tuh? Kalau nyebut merek juga semua udah pada tahu lah ya. Ini yang di depan sama yang gue pegang ini memang produk-produk yang gue trial dan error, dan so far selama pemakaian lebih dari 1 bulan tuh pas gitu di kulit gue. Yang oily, acne prone. Buat rujukan, buat reference. Nah, jadi yang 2 ini, misalkan kan tadi ngambil contoh
moisturizer dengan sunscreen. Nah, moisturizernya dia tuh intinya sih kombinasinya di mana endingnya itu kulitmu masih suka sama finishingnya. Karena kalau kulit nggak suka juga kan kamunya nggak nyaman dan pasti nggak akan repurchase ulang dong. Karena kenyamanan tuh kayak penentu terakhirnya lah, lu akan cocok atau enggak. Walaupun nanti in the long term kulitnya lagi yang kayak konfirmasi cocok atau enggak. Nah ini kenapa gue pilih kombinasi yang ini? Pertama, si sunscreen tuh proteksinya bagus. Dia tuh ada physical touch. Oh, gue belinya di Taiwan bahasa Jepang semua. Jadi dia physical sunscreen bisa buat Padahal pas di situ kenapa langsung gagal fokus gue. Physical sunscreen. Jadi ada titanium dioxide sama zinc oxide. Nah, mereka tuh proteksinya yang paling, istilahnya sunscreen yang paling cocok lah buat kulit sensitif. Karena waktu itu di Taiwan tuh gue ada problem kulit kemerahan yang cukup, mungkin karena stres kuliah jadi pilihnya yang physical sunscreen ini. Tapi dia tuh lumayan kering finishingnya. Mungkin karena banyak powder agentnya. Nah, supaya nggak kering finishingnya, karena kan terlalu kulitnya kayak jadinya kayak terlalu haus, ketarik gitu, nggak nyaman gitu. Iya, Mata juga kayak, oh gue kayak ngantuk ya gitu, padahal kulitnya emang haus gitu. Jadinya di layer sebelum pakai sunscreen ini di layer sama gel moisturizer dari Wardah. Nah, sebenarnya sih bukan karena si brandnya sih, tapi ini brand ini emang oke. Ini emang oke si brand ini. Kenapa pilihnya moisturizer gel? Karena dia lebih ringan, terus dia juga lebih fokus ke, kan ada panthenol, ceramide, sama silica kompleks. Ini bantu buat skin barrier sama kulit yang lagi merah. Jadi ringan, sejuk juga, terus ada soothingnya, nggak terlalu kemerahan. Jadi kulitnya udah kenyang sama air, barulah diprotek sama si sunscreen ini gitu. Jadi sebenarnya kalau campur antar brand sih nggak jadi masalah. Tapi memang kamunya harus bisa baca ingredientnya lah gitu. Kalian harus bisa bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang semua. Jadi boleh-boleh aja tapi harus bisa baca kandungannya. Secara kayak misalkan dia klaimnya apa, di kandungan, di kolom komposisinya ada atau enggak kayak gitu. Iya. Dan juga tahu kulitmu tuh lagi perlu apa. Jadi kayak kulitmu tuh sedang apa, perlu apa, aktifnya apa, maka produknya apa, kayak gitu. Keren-keren DIY. Agak miring ya. That's why memang itu ada ilmunya guys, nggak sesimpel itu, tak segampang itu. Nah, terus kalau produk-produk lain ini gimana nih? Kenapa skincare tuh harus sampai sebanyak ini atau gimana sih? Jadi kayak ini tuh apa? Gue mah nggak ngerti kan, maksudnya ini apa? Apa harus dipakai sebanyak ini atau gimana? Gua kira pasta gigi loh. Jadi ini tuh udah dikelompokin berdasarkan tahapan pakai skincare-nya. Oke. Mungkin buat jadi kayak main puzzle gitu. Pertama itu memang kita harus punya basic skincare rutin dari produk yang penting dulu. Ini bisa buat yang beginner ya. Yang pertama tuh cleanser. Karena kulit kan harus dibersihin habis dari aktivitas kotor. Sabun cuci muka nggak cukup? Kalau mau kulitnya maksimal, optimal, bagus ya cleanser tuh nggak cukup. Sabun cuci muka nggak cukup? Sabun cuci muka aja nggak cukup. Jadi harus di backup cleanser. Harus di backup sama skincare yang lain. Kalau cleanser itu nanti kita ada level up-nya. Jadi yang pertama itu memang daily cleanser. Jadi ya biasanya sabun cuci muka yang memang kita sering pakai. Sorry, cleanser sama sabun cuci muka tuh beda? Sama bang. Oh sama. Tapi cleanser tuh lebih kayak istilah payungnya. Karena cleanser tuh bisa dibagi lagi. Sabun cuci muka, daily cleanser, dan aku lupa bahwa ada juga yang first cleanser. Itu tuh kalau cewek-cewek kita dengernya tuh makeup remover, cleansing oil, milk cleanser, micellar water. Betul, micellar water yang lagi ngetrend juga. Gua tahu gara-gara gua kan kadang kalau pentas harus make up. Dan dihapusnya salah satunya pakai micellar water. Muskular? Micellar water. Gitu. Jadi yang pertama cleanser. Ini mending taruh depan atau taruh sini, kita punya dua audiens. Situ aja. Ini misalkan cleanser. Nah, abis kita cuci muka, kan udah dibersihin semua tuh.
Nah, ada problemnya sebenarnya. Memang kulit kita bersih, tapi lipid dan kelembapan alami kulit itu keangkat. Jadi perlunya moisturizer. Nah, moisturizer itu bisa pilih, sebenarnya sih lebih enak yang basic-basicnya. Lebih kayak yang mengandung emollient, occlusive untuk yang kulit kering, emollient dan humectant, lebih fokus ke humectant kalau misalkan kamu oily skin. Itu moisturizer, fokusnya di moisturizer aja. Dan sebenarnya moisturizer tuh basic aja tanpa ada tambahan aktif juga udah cukup gitu. Ini kan kita bikinnya yang basic dulu ya. Sekarang ini moisturizer. Moisturizer yang aku ambil juga ini yang dia basic sih. Dia paling aktifnya cuma dari klaimnya ada kandungan microbiome. Jadi kayak ada probiotiknya gitu. Tapi yang lainnya memang dia basicnya paling mantep buat base moist yang bisa buat kulit apa aja. Mau dipotret dulu bang? Udah di video aja. Oh, buat direkomend ke pacar siapa tahu. Lanjut dari moisturizer, ini tuh yang biasanya selalu dipakai. Jadi pulang dari rumah, cuci muka, moisturizer. Jadi bersihkan, lembapin, bersihkan, lembapin. Gue bisa gitu doang tuh. Ini sebenarnya udah oke. Tapi ini cuman oke-nya kalau di PM rutin. Kalau di PM rutin tuh skincare rutin di malam hari. Kalau di pagi hari, 2 ini, tapi harus ada 1. Sunscreen, karena kita di Indonesia, tropis. Sinar UV bisa buat aging, bisa merusak skin barrier. Jadi, let's say yang basic aja deh. Ini nih. Oh, sorry. Yang ini, misalkan pakai sunscreen. Nah, sunscreen sendiri ada yang SPF 30, ada yang SPF 50. Dan itu tuh tergantung. Nah ini yang seru nih. Kadang dokter rekomen kalau kamu kulit berminyak SPF 30. Ada yang rekomen kalau di tropis langsung aja tabrak 50. Ada yang bilang kalau di dalam ruangan harus 30. Sebenarnya kalau dari kacamata cosmetic scientist ya, itu tuh harus dilihat ke kamu tuh leken tuh apa bahasa Indonesia ya? Telaten nggak untuk reapply? Karena setiap 2 jam, 3 jam, atau bahkan pas pulang kantor mungkin 6 atau 8 jam itu harus reapply lagi sunscreen tuh. Karena jadi kegunaan sunscreen tuh biasanya berapa lama? Kalau direkomendasi sih 2-3 jam harus reapply. Tapi kalau misalkan kita anak cosmetic scientist pernah ada penelitian tuh kita coba pantengin selama 8 jam, dia tuh turunnya berapa. Nah, selama kita nggak ada aktivitas berkeringat dan keluar ruangan yang terlalu sering, itu 6 jam tuh baru turun. Gitu. Tapi memang kenapa dokter rekomennya 2-3 jam atau penelitian lainnya bilang 2-3 jam, karena mereka consider kita memang aktivitas di luar ruangan yang keringetan, karena si sunscreen tuh bisa luntur. Mau dia physical, mau dia chemical sunscreen, dia akan luntur gitu. Lalu, nah ini yang basic. Jadi kalau AM-nya cleanser, moisturizer, sunscreen, malamnya cleanser, moisturizer. Nah, ini beginner. Kalau mau step up, nah ini tergantung kebutuhan kulit yang lebih mendalam lagi. Jenis kulitnya, jenis kulitmu apa? Berminyak, kering kah, sensitif kah? Atau ada concern lain, misalkan mau ada brightening kah, anti acne kah, atau mungkin anti aging. Nah, itu bisa kamu tentuin sendiri dari kebutuhan kulit kamu apa. Let's say kita bilang acne lah, maka kamu perlu anti acne. Kalau misalkan aging, mungkin kamu harus pakai retinol. Terus mungkin kalau kering, di moisturizer atau di sunscreen-nya di level up pakai aktif yang ada humectant-nya, lebih ke jenis-jenis yang ada di kulit, kayak ini bahasa saintifiknya gini, sodium lactic, uric acid, terus ada hyaluronic acid. Itu sebenarnya baru kimia yang untuk kosmetik. Kimia sederhana sebenarnya. Itu kimia kosmetik, belum jadi UPEC-nya. UPEC-nya sih udah kalau udah nempel ke kulit. 235. UPEC itu nama kimia yang resminya. Yang anak chemical engineering, pokoknya yang udah saintifiknya. Disederhanakan supaya awam tuh bisa baca. Gitu. Nah, kita level up sedikit. Kalau udah berumur atau mungkin punya masalah acne,
biasanya harus pakai eksfolian. Apa eksfolian? Eksfolian. Oh, buat eksfoliat ini ya? Eksfoliasi ya. Nah, eksfoliasi ini tuh biasanya kalau kulit kamu akne, karena salah satu dari faktor terbentuknya akne itu penyumbatan sel kulit mati. Si eksfoliasi yang nggak bener ya? Penyumbatan sel kulit mati. Jadi si sel kulit matinya tuh apa namanya? Nggak boleh pakai bahasa Sunda. Nggak apa-apa. Diam dulu deh. Iya. Dianya tuh stay di permukaan Iya. kulit. Jadi nyebabin penyumbatan, sebumnya nggak keluar, sebumnya mengeras, akhirnya jadi jerawat, komedo terus jerawat. Nah, eksfolian tuh bantu buat si kulit tuh bisa ikhlas lepasin lah gitu si sel kulit mati itu. Kan harus ikhlas ya. Jadi gitu. salah satu cara menghilangkan komedo dengan itu eksfolian. Bisa. Oh. Nah, bahan eksfolian sih sebenarnya bisa diperdetail. Mana yang lebih ke komedo, mana yang di permukaan kulit. Ini taruh dulu aja karena banyak yang bisa kita jelasin sih kalau eksfolian. Nah, eksfolian itu dipakainya setelah pakai cleanser dan sebelum skincare yang lain. Iya. Oh. Karena dia sifatnya tuh asam. Jadi memang step by step layering skincare tuh bisa dimulai, everything harus dimulai dari membersihkan cleanser. Lalu kita bisa start dari pH sedikit asam, eksfolian. Karena eksfolian tuh dia kerja optimalnya kalau pH-nya asam sekitar 3,5 ke atas. Tapi kalau dia udah nyentuh 4 atau pH 5 itu udah too gentle lah gitu. Kita mulai dari pH asam terus pelan-pelan ke pH netral. Tapi jangan sampai terlalu pH alkali. Alkali itu cuma kayak untuk kasus tertentu dan kalau di skincare komersial sih nggak akan sampai alkali. Atau step layeringnya itu dari yang kan membersihkan, terus dari yang mulai apa ya namanya? Dari yang thin tuh teksturnya ringan, air, gel. Baru mulai naik ke emulsi, lotion, krim, salep, terakhir gitu. Nah, ini kan kita udah ada susunannya, cleanser, eksfolian. Nah, di antara eksfolian dan moisturizer, ini bisa kita step up lagi. Ini kan namanya udah level up ya, udah level up ya. Di sini bisa dimasukin serum atau toner. Tapi kalau soal toner sih, toner tuh lebih kayak pelengkap. Jadi kayak itu mempersiapkan kulit ya? Mempersiapkan kulit dulunya. Tapi sekarang sih lebih kayak tambahan hydrating lah. Atau mungkin kalau kita ada coba aktif-aktif baru yang kebetulan kita ragu nih, takutnya kulit kita terlalu apa namanya? Sensitif karena ini kan aktifnya baru. Toner bisa dipakai. Karena lebih dia tuh desainnya lebih ringan lah bawaannya gitu. Dari toner, kan toner mah pelengkap ya. Jadi bisa ke serum. Serum itu tergantung concern kulit kamu apa. Misalkan, ini aku ada 3 serum. Warnanya juga beda-beda pasti. Kalau kulitnya kering nih, mau ada tambahan humectant atau oily skin, mau lebih balance hydration moisturizer-nya, pakai hyaluronic acid. Hyaluronic acid. Kalau yang produk ini sih dia ada panthenol soothing. Jadi bantu kulitnya lebih nggak merah dan juga ada antioksidan lain. Ini tuh buat bantu kulit tuh pas kita selama aktivitas di luar ruangan nggak gampang kemerahan dan juga bantu kulit lebih ready untuk melawan sinar UV gitu. Lalu kalau mau yang brightening atau tadi ada antioksidan, bisa juga pakai vitamin C. Vitamin C ini tuh dia datanya udah banyak. Jadi kalau mau beginner, mau coba-coba antioksidan apa nih yang aku boleh coba atau brightening apa nih buat beginner, vitamin C tuh paling oke lah untuk kamu mulai gitu. Dan vitamin C juga selain datanya udah banyak, dia juga udah di-develop dengan berbagai jenis vitamin C lainnya. Jadi ada yang bisa difokusin selain dia antioksidan, brightening, tapi bisa juga buat acne. Ada juga antioksidan, brightening, bisa juga buat aging. Jadi vitamin C ini juga dia tuh in the long term bisa mendorong produksi kolagen juga gitu. Tapi ingat ini kan long term, jadi jangan berharap pakai sebulan langsung kulit baik. Skincare tidak secepat itu. Lalu kalau yang aging nih biasa dipakainya di usia 25 atau 30 tahun ke atas, retinol. Retinol, semua pada denger.
Tapi memang serum ini tuh lumayan mahal, jadi hari ini gue cuma bawa packagingnya, saya takut ada Oh iya. takut ada kecelakaan. Yang produk ini lumayan pricey, beli tuh agak nangis. Oke. Gua pikir cat rambut ini tadi. Oh, oke. Nah ini buat, karena retinol tuh datanya udah lumayan banyak, dia juga gampang dipakai, terus cuma perlu konsentrasi rendah lah. Itu bantu buat produksi kolagen. Nah aku tuh bilang bantu ya, karena skincare tuh dia fungsinya lebih kayak maintenance, buat meningkatkan penampilan, maintenance kulit kamu, tapi dia nggak akan merubah jaringan kulit. Itu yang agak getek gitu ya, untuk anak science communicator atau cosmetic scientist itu udah berusaha ngasih tahu jangan ekspektasi pakai skincare tuh seakan kayak kamu tuh pergi ke klinik, karena beda porsinya, beda porsinya, beda hasilnya, beda segala macamnya lah, bahkan sampai pre dan post treatmentnya juga beda gitu. Kalau skincare memang dipakai untuk semua orang, tapi dia fungsinya hanya maintenance penampilan, nggak sampai nggak sampai mengubah jaringan. Kalau ada iklan brand X lah misalkan, bilang menghilangkan keriput, menghilangkan overclaim. Karena kalau keriput gitu setahu gua itu tuh either dihilangkannya dengan ditarik atau suntik botox nggak sih? Iya, jadi benar-benar harus ke klinik. Iya, nggak ada produk yang bisa kan sebenarnya ya? Kalaupun bisa tuh harus pakainya setahun 2 tahunan. Kayak ini retinol ya, waktu itu aku coba di bawah mata buat ngilangin keriput, nggak hilang, cuman samar aja gitu. Kalau dilihat dari dekat ya masih ada keriputnya, tapi dari jauh memang kulitnya kelihatan jauh lebih sehat daripada kalau nggak pakai. Dan itu 6 bulan tuh masih, kata audiens yang waktu itu aku tanya, 6 bulan nggak kelihatan, baru akunya yang tahu, setahun baru kelihatan. Terus pas aku berhenti, ya dengan dehidrasi lah, stres kerja lah, balik sih. Makanya harus di maintenance. Tapi ada pengaruhnya terhadap keriput tuh ada? Bisa, tapi pakainya harus lama. Rajin dan jadi lama. itulah namanya atur-atur ekspektasi dan jadilah konsumen yang pintar, bijak dan pintar. Nah, ini serum tuh tergantung, nggak usah kalian pakai semua yang misalkan hidrasi ini gue mau pakai semua sampai ada 5 ngejajar gitu kan. Jadi bikin 12, bikin tim sepak bola gitu. Serum tuh sesuai kebutuhan kulit aja. 3 tuh udah terlalu banyak. 2 kalau masih pertama kali 1 sampai 2 lah gitu untuk kayak trial error, coba-coba. Serum, moisturizer, sunscreen. Oh yang ini tuh deretan serum tadi yang 3. Iya. Oke. Jadi kan ini kan berbaris gini kan. Itu deretan serum kan? Deretan serum. Kategorinya serum. Nah, ada beberapa kasus kulit tuh kayak misalkan, oh ada jerawat, oh ada misalkan apa ya namanya yang kaki gagak di mata. Oh iya. Kaki gagak. Jadi bentuknya kayak gitu, keriput gitu. Kalau kita senyum kan ada ngebentuk gitu. Biasa di usia 30-an tuh udah muncul gitu kan. Atau ada juga misalkan lokasi-lokasi wajah tertentu gitu yang mau di treatment, itu bukan di treatment, pakai skincare gitu, itu ada produk-produk khususnya. Ini kayak di luar dari 1, 2, 3, 4, 5 produknya. Nah, salah satu yang semua orang udah tahu sih pasti acne spot. Ini kalau misalnya ada jerawat, lagi inflamasi, bisa dipakai, tapi bukan dipakai ke seluruh wajah, cuma di titiknya kayak gitu. Terus ada juga yang misalkan gunanya buat apa tuh? Artinya mengkalm si jerawat gitu. Ya, jadi kan jerawat tuh dia kalau meradang ngebendung ya, gede gitu kan. Terus kalau misalkan cuma 1, apalagi ini dahi kan langsung fokus poinnya di situ gitu kan, ganggu kayak aduh gitu. Dandanan gue nggak dilihat, orang lihatnya jerawat gue gitu kan.